Mbak Khofifah harus meniru KDM Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat sana. Merakyat itu. Begitu juga yang kami minta dari pihak Kasultanan dan Kerajaan Nusantara harus membumi. Hamengku bumi, hamengku buwono, paku buwono, paku alam, mangku negara. Harus bersatu antara pemimpin dan rakyatnya. Ya, jadi harus begitu, beda zamannya. Gak boleh macak priayi sehingga tidak dekat dengan yang dipimpinnya, rakyatnya, karena itu tanggung jawab pimpinannya, imamnya. Oleh sebab itu Kang Deddy Mulyadi nanti suatu saat kalau ada acara keagamaan ya jelas jangan libatkan habaib alawi yang ada di sana. Ya namanya ini mau melempar kedua tangannya masing-masing ya. Menteri ATR mau melempar ke Kang Deddy, Kang Deddy mau melempar ke Menteri ATR. Lah yang Menteri ATR ini yang muhibin berat, muhibin akut yang masih belum sadar sampai sekarang. Kalau menurut saya, seandainya saya jadi presiden, saya pecat itu Nusron Wahid. Karena apa? Dia berbicara agama dalam status dia menjadi menteri pembantu presiden kita. Kalau bicara agamanya sesuai dengan data, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu. Kita malam hari ini akan berbincang membicarakan bukan ghibah tetapi ghabthah, yakni ingin seperti apa yang dilakukan oleh saudara kita yang saat ini memimpin sebuah wilayah yang ada di Jawa Barat sana, yakni Kang Deddy Mulyadi. Bukan Edi Mulyadi lah ya, beda. Kalau Kang Edi Mulyadi ini mantan wartawan sampai sekarang yang bergerak di bidang perjuangan tapi masih kaku-kakuan. Belum mau mendengarkan ya apa yang kita bicarakan tentang pernasaban dan kesejarahan. Beliau Kang Edi Mulyadi ya yang pertama kali merekam ya KM 50-an itu ya di tol itu ya sama-sama ya orang Sundanya, tetapi beda dengan Kang Deddy Mulyadi KDM. Alhamdulillah, semoga video ini sampai dilihat dan didengar oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang akan kami suarakan secara terbuka untuk beliaunya agar dalam waktu 5 tahun masa jabatannya cari waktu yang tepat untuk membahas tentang nasabah alawi yang ada, karena satu-satunya gubernur yang ada di Indonesia hanya beliaunya yang dapat kita harap ya kesediaannya mungkin difasilitasi oleh Pemprov Jabar sana agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat Jawa Barat Pasundan sana, yang nanti akan melibatkan Provinsi Banten, begitu juga Provinsi Daerah Istimewa Ibu Kota, daerah khusus Ibu Kota. Nanti akan ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Karena kami dapat melihat sepak terjang beliaunya yang berjiwa kesatria sekaligus menerapkan sistem bangsawan. Bukan bangsawan yang priayi, bukan, tapi bangsawan yang mendedikasikan ya, Deddy
Mulyadi mendedikasikan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara, khusus di wilayah daerahnya. Ini terbukti ya, sebelum 100 hari setelah dilantiknya beliau, seiring dengan adanya bencana yang ada di Bekasi, ya, banjir bandang ya hampir 5 meter ya menerjang sehingga merugikan masyarakatnya. Lalu beliau bergerak untuk mencari penyebab dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, dicari penyebabnya apa ya. Ya, ternyata bantaran sungai atau kali yang tertutup oleh pemukiman pertokoan yang ada, sehingga jalur air mengalir sampai ke Laut Jawa ini terhambat. Oleh sebab itu memang Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Memang karena ulah kita sendiri. Oleh sebab itu sebagai khalifah di muka bumi bagian Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi kami harap ya untuk tidak memposisikan diri sebagai seorang priayi, tapi menyatu dengan rakyat semua pribumi, tidak hanya pribumi tapi semua diayomi. Apalagi beliau juga akan kritis mengkritisi status tanah-tanah yang ada di Megamendung, yang ada di Puncak, yang ada di mana-mana di wilayah atau di daerahnya. Ini kita acungi jempol 2 kepada beliaunya, yang walaupun ya beliau hidup tanpa pendamping seorang istri, tapi beliau tetap tegar menghadapi. Jangan sampai ada serangan yang menjatuhkan secara pribadi, privasi. Yakni kemungkinan ada yang kontra dengan Kang Deddy, mengatakan lawang menata keluarganya sendiri saja nggak becus, kok mau menata penduduk Jawa Barat itu bagaimana lah. Ini sebuah kritik yang tidak bijaksana. Karena apa? Harus ada pilah dan pilih, mana kepentingan bangsa dan mana yang bukan kepentingan warga rakyatnya, pribadinya. Jadi harus dipilah-pilah. Kalau gitu nanti semua kena. Pak Prabowo juga dulunya ya nggak punya istri, lama berpisah. Ya kita nggak perlu ya mengatakan presiden kita waktu kunjungan ke luar negeri kok nggak ada pendampingnya, yang dampingi kok malah anaknya lah. Ya nggak usah begitu. Gubernur saya di Jawa Timur ini juga janda, sama saja. Janda, gubernur Jawa Timur Mbak Kopipah itu ya janda, ya nggak ada pendampingnya. Jadi harus bisa memposisikan mana urusan pribadi dan mana urusan bangsa dan negara. Oleh sebab itu Kang Mas Deddy Mulyadi ini patut kita dukung, khususnya warga Pasundan, Jawa Barat sana. Kemungkinan besar tolak ukur ya keberhasilan pelurusan nasab dan sejarah ini dimulai dari sana. Mohon maaf, dari Jawa Barat, dari arah barat sana. Dimulai dari Banten, lalu merembet ke Jawa Barat, ya, lalu nanti ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Baruna, Celebes, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sana. Bahkan Malaysia, Brunei, Singapura juga, dan Thailand, Patani sana. Nanti akan terhubung ya hasil dari diskusi terbuka yang difasilitasi oleh negara, diwakili oleh pemerintah provinsi tingkat 1 yang gubernurnya Kang Mas Deddy Mulyadinya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini kami harapkan nanti ya melibatkan Bakesbang Linmas, merangkul Ormas Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, MUI provinsi ya untuk mengkaji ini. Undang
antara yang pro dan yang kontra tentang status nasabnya Habaib Ba'alawi. Selama ini kami membantu beliaunya, Kang Mas Deddy Mulyadi, untuk mencapai ya kursi kedudukan tahtanya di Jawa Barat sana. Karena memang beliau merakyat. Saya selalu memantau channelnya KDM yang isinya juga tidak hanya seperti gorong-gorong saja yang beliau selami, yang beliau masui ya, tapi tidak hanya itu, di luar gorong-gorong juga tanpa pencitraan ya, beliau kasihan sama nenek-nenek tua ya. Kalau yang nenek-nenek tua dikasih uang saja nggak masalah, tapi kalau yang muda-muda kasih pekerjaan saja. Lah, Kang Deddy Mulyadi ini bisa melakukan itu semua karena lebih kuat amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar yang dilakukan oleh seorang penguasa daripada ulama. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Biyadihi itu dengan tanda tangannya, dengan petunjuk pengarahannya. Oh, ini gara-gara kali Bekasi banjir kayak gini. Oh, ini penyebabnya. Akhirnya ayo dibongkar, tapi melibatkan Dik Nusron Wahid malah. Aduh. Ya mungkin untuk merangkul Muhibin ya. Saya dikirimi video terbarunya ya. Dikirimi video terbarunya Kang Deddy Mulyadi ketika ya merangkul Dik Nusron Wahid, Menteri. Warga Bogor, warga Bekasi, Depok, Karawang, Kota Bekasi, daerah aliran sungainya sudah ada solusinya. Pak Menteri dijelasin solusi tanah yang dikuasai oleh perorangan maupun perusahaan di daerah aliran sungai. Kalau tanah yang belum ada sertifikat, yang belum ada memiliki, akan disertifikatkan oleh Pemda Jawa Barat atas nama APL-nya Bali Besar Sungai, ya, BPS. Kalau yang udah ada kadung ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar dan memang bukan haknya, akan kita batalkan. Tapi kalau prosesnya benar dan kemudian itu adalah haknya dia benar, akan kita pertahankan. Tetapi kalau ada pengadaan tanah, maka ada dua solusi untuk pelibaran. Kalau udah kadung ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia. Nah, nanti bisa diikuti channel beliaunya Kang Deddy. Ya, namanya ini mau melempar kedua tangannya masing-masing ya. Menteri ATR mau melempar ke Kang Deddy, Kang Deddy mau melempar ke Menteri ATR. Lah yang Menteri ATR ini yang Muhibin berat, Muhibin akut yang masih belum sadar sampai sekarang. Kalau menurut saya, seandainya saya jadi presiden, saya pecat itu Nusron Wahid. Karena apa? Dia berbicara agama dalam status dia menjadi menteri pembantu presiden kita. Kalau bicara agamanya sesuai dengan data, tidak apa-apa. Bahasa kasarannya itu syukur jeplak saja. Bahasa kasarannya itu loh. Nah, kalau masalah agraria ini sebenarnya bukan bidangnya, beliau masalah sejarah kok. Satunya itu kalau dikasih kue-kue jabatan untuk ngurus tentang agraria pertanahan nasional kita, ya ini nanti idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, acur jika tidak ada penasehatnya. Karena apa? Kemungkinan kebijakan Dik Nusron Wahid saat ini benar, tapi setelah jabatannya tidak lagi dipegang akan salah, akan menjadi beban pejabat setelahnya. Ini yang dikhawatirkan, karena sekarang ini tidak bisa semena-mena, itu nggak bisa. Zamannya sudah beda, zamannya tidak sama seperti ketika seorang pelayan ya. Sebenarnya menteri itu kan pelayan, pelayan, cuma ya beda tugasnya, fungsinya sebagai
sama-sama abdi negara tetapi sedikit mempunyai kuasa gitu saja. Oleh sebab itu jangan semena-mena mumpung masih berkuasa, tanda tangannya masih berharga di Nusron Wahid. Jangan ngawur masalah sempadan sungai atau das daerah aliran sungai ini. Nanti siapa yang bertanggung jawab ya akan melibatkan dinas pengairan ya. Lalu Kang DM ini, Kang Deddy Mulyadi ini juga akan melempar wacana ke situ, saling melempar nantinya karena memang sulit untuk mengatasi masalah ini. Kalau mau menormalisasi semua sungai-sungai yang ada di Jawa Barat ya, mungkin sungai Citarum ya dan sungai-sungai yang lain khususnya yang ada di perkotaan. Itu pasti ada korban, pasti ada yang berontak, ada yang kontra. Karena apa? Wah, saya sudah menempati rumah saya ini sudah puluhan tahun yang lalu kok mau diobrak. Nah, harus ada solusi, yakni menyediakan lahan ya sebagai pengganti atau membangun rumah susun kalau mau ya sebagai pengganti atau diganti rugi. Nah, ini nanti yang akan dirembuk dengan Menteri ATR D Nusron Wahid. Ini perlu memang ya Kang Deddy merangkul Muhyiddin seperti itu ya karena memang mitra supaya tidak dikatakan sebagai seorang gubernur yang semena-mena. Tapi alhamdulillah Kang Deddy ini bisa bijaksana dan alhamdulillah juga walaupun tanpa pendampingnya seorang istri yang tercinta, beliau masih dan semangat fokus ya sebagai bangsawan melayani bangsa, bukan bangsawan priayi tapi bangsawan yang selalu mementingkan ya kepentingan bangsa dan negara. Ini yang patut kita tiru bersama. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, ini akan menjadi barometer ukuran nanti semua gubernur yang ada, khususnya gubernur saya di Jawa Timur ini. Masih Muhyiddin itu. Masih Muhyiddin akut itu. Karena apa? Mbak Khofifah Indar Parawansa ini masih belum bisa membedakan mana itu Ba'alawi, Alawi, Alawiyin, Alawiyah. Dan tidak mau tahu atau ingin dan cari tahu dari sumber yang lebih tahu. Buktinya apa ya ketika ada acara yang level ya provinsi itu masih melibatkan habaib-habaib yang ada. Tidak hanya itu ya namanya ya dulu pernah menjadi Mensos ya, ketua Muslimat NU ya, berkarir di Yayasan Khadijah ya. Rumah Mbak Khofifah ini dengan saya cuma 1,5 kilometer saja. Waktu acara haul suaminya Mas Indar Parawansa almarhum itu yang kori langsung meninggal dunia itu ya saya tahu. Saya tahu. Belakangnya UINSA, Universitas Sunan Ampel Surabaya. Sebelah timurnya Polda, hanya nggak ada 1 kilometeran jaraknya. Rumah beliau, kediaman beliau. Oleh sebab itu, Mbak Khofifah harus meniru KDM Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat sana. Merakyat itu. Begitu juga yang kami minta dari pihak Kasultanan dan Kerajaan Nusantara harus membumi. Hamengku bumi, hamengku buwono, paku buwono, paku alam, mangku negara. Harus bersatu antara pemimpin dan rakyatnya. Ya, jadi harus begitu, beda zamannya. Gak boleh macak priayi sehingga tidak dekat dengan yang dipimpinnya, rakyatnya, karena itu tanggung jawab pimpinannya, imamnya. Oleh sebab itu Kang Deddy Mulyadi nanti suatu saat kalau ada acara keagamaan ya jelas jangan libatkan habaib Alawi yang ada di sana. Jelas ya, nanti kalau memang beliau masih melibatkan Habib Alawi, kami akan protes terbuka. Saya punya akses ke sana dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam Bandung sana. Begitu juga PWI LS Jawa Barat sana akan kami calling. Oleh sebab itu jangan, ya sekali lagi jangan. Karena apa? Ini sudah hampir finish dalam bahasan ini. Cuma masih ada riak-riak
masyarakat panjenengan Jawa Barat, Kang Dedi, yang masih kontra dengan kami dan pro dengan Habaib Alawi karena belum tahu, ya, karena tidak mau tahu, karena masih dalam kondisi tergendam, terdoktrin, ya, terinfeksi virus yang benar-benar masuk dalam memori. Oleh sebab itu dengan cara yang halus, Kang Deddy Mulyadi ini simbol seorang yang berasal dari warga asli Sunda, Sundawi, ya, yang membumi, yang tidak terlalu fanatik, ya, dengan agamanya. Dalam arti bukan masalah fanatik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak. Tetap kalau masalah lakum dinukum waliyadin itu ya fanatik. Wajib, Islam wajib fanatik dengan akidahnya. Tetapi ketika syariahnya, furu'iyahnya, beliau tidak terlalu, alias piye enake. Karena di Jawa Barat masih ada kampung asli suku Baduy. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ada Wong Kalang dan saudaranya suku Samin. Kalau di sana ada suku Baduy, di Cibio, ya, di Kanekes dan lain sebagainya. Banyak sekali pengikut aliran Kapitayan Sunda. Tetapi intinya ajaran Kasundan yang asli itu adalah ajaran yang mendahulukan, ya, mengutamakan kejujuran. Nggak ada orang-orang Kanekes suku Baduy itu menipu, korupsi, membunuh, itu nggak ada di sana. Sama seperti suku Samin, suku asli, ya, Jawi itu begitu. Murni hidupnya itu ada aturan, pantangan yang tidak boleh mereka langgar. Jadi suku asli Sunda, ya, itu kakak, nenek, kakek moyangnya orang-orang Jepang sana. Orang Jepang yang asli itu pelarian dari Sundalandia, dari Nusantara. Pertama mendarat ke Taiwan di Formosa, lalu 6.000 tahun yang lalu sampai ke Yaban atau Jepang sana. Sehingga tradisi orang Jepang itu yang asli kan sama. Sopan santun, angga ungguh, silih asah, silih asih, silih asuh. Terima kasih, arigato, arigato, terima kasih. Orang-orang Jepang, wanitanya, pakaiannya, dan rumahnya itu sama seperti rumah dan pakaiannya suku Baduy perempuan yang ada di Cibio di Kanekes sana. Sama, rumahnya ya rumah panggung, ya, tidak hanya di Minangkabau sana, di Kalimantan sana saja tidak, tapi juga di Jepang, ya. Jadi orang Jepang itu sebenarnya bukan saudara tua kita. Kita ini yang saudara tua mereka. Adik kita itu ya orang Jepang sana, tapi kita akhirnya dikalahkan oleh mereka gara-gara kita tidak mau terbuka dalam teknologi dan budaya. Sehingga seluruh hasil karya anak bangsa Yaban atau Jepang sana itu kita yang memanfaatkan dan menggunakannya. Contohnya adalah mesin-mesin selain elektronik, ya, otomotif kita, Isuzu, Kawasaki, Mitsubishi, Toyota, Daihatsu, Honda, semua dari sana. Kita hanya sebagai konsumennya saja, penonton dan penggunanya saja. Oleh sebab itu dulu harapan palsu, ya, sang saudara muda, ya, terhadap kita 3,5 tahun dijajah oleh mereka, ya, berhasil, ya, menundukkan kita gara-gara kita ini terlalu jujur malah ajur, ya, gara-gara terlalu manut sama adik, ya, karena dalam hal keilmuan kita memang benar-benar kalah, persenjataan, ya, dan begitu juga peradaban, ya. Peradaban di sana itu kan termasuk
ya sama dengan peradaban Sain atau Cina. Para pemirsa dan pendengar semua, kembali kepada Kang Deddy Mulyadi. Walaupun beliau sejak menjadi bupati di Purwakarta, ada yang pro dan kontra, didemo oleh umat Islam di sana. Waktu itu saya menyimak, ya, ada patung itu. Patung apa itu? Gatot Kaca atau apa ya? Yang didemo dirobohkan ya. Habib Bahar dan kawan-kawannya ya. Jadi masalah patung itu ya menurut Islam kalau diaslikan ke ajaran syariatnya memang tidak boleh. Kembali ke hakikat saja. Di makam Mbah Sunan Giri ya, Gresik, kalau kita naik di kiri kanan kita ada patung naga ya. Ya. Dulu Saddam Hussein waktu jadi presiden Irak itu juga membuat patung beliaunya. Lah Pak Jokowi itu kan ada patungnya di mana di museum ya luar negeri sana, patung lilin atau patung apa itu. Lah masalah patung atau tidak patung itu sebenarnya kembali kepada kecerdasan spiritual kita, kembali kepada kemampuan kita dalam membedakan ma bainal haq wal batilnya. Guru saya itu malah di rumah itu ada patung harimau. Saya nggak mau mengharamkan. Alasannya patung harimau itu apa ya? Seni saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena ini berdasarkan pemahaman agama yang mungkin ya kembali ke hakikatnya, bukan ke syariatnya. Sama seperti di Bali. Kalau kita pas wisata ke sana, di Pantai Kute, Sanur, dan lainnya, kita melihat aurat, ya tergantung kita. Kalau menurut Islam, ya tidak boleh. Harus ghadul basar. Kalau kita ke pantai, ya harus merem. Ya masa kita menikmati, ya itulah Islam sekarang. Nanti suatu saat di Saudi Arabia, pantai ya antara Teluk Aqobah sampai ke Jeddah itu akan dikelola menjadi wisata pantai oleh Muhammad bin Salman, dan pastinya ya akan banyak wanita mengumbar auratnya. Terus bagaimana sikap kita? Ya kalau nggak mau lihat ya jangan dilihat, dan gitu saja. Ya, jadi kita tidak usah memiliki pemahaman keislaman yang sempit. Ya, harus semua sesuai dengan syarat, itu berhala harus dirobohkan. Nggak usah dirobohkan. Patung penyu 15 miliar waktu Kang Ridwan Kamil jadi gubernur kan ya hancur sendiri kan, gara-gara kelihatan kan bukan dari asli bangunan permanen kan ya. Ya hancur sendiri ya. Di Mojokerto itu masih ada keturunan dari Majapahit yang ngukir patung-patung Buddha. Orang Islam, orang Islam dia sholat, tapi dia tidak menganggap ini sebuah patung yang harus disembah, ya tidak. Kalau syariatnya memang benar, ada hadisnya. Ya, kalau melukis saja foto mungkin tidak berbentuk ya. Yang bisa dipegang raganya, tapi kalau patung kan bisa. Nah ini yang kemungkinan besar ada jiwa-jiwa yang ghairul mutmainnah dan jin-jin itu bisa masuk ke dalamnya, karena ada dalam setiap materi itu energinya, pasti ada menyatu antara keduanya. Itu yang penting kan tidak kita puja-puja, tidak disembah-sembah. Ya anggapan itu kesenian saja kan begitu. Lah tidak harus patung, lah kuburan itu disembah-sembah. Kalau Mbak Alawi, para habib dan muhibinnya menyalahkan Kang Deddy Mulyadi, tolong Kang Deddy sampean jawab. Saya tidak pernah menyembah berhala, patung Gatot Kaca atau penyu di Bandung sana, tidak. Penyu di Sukabumi sana, tidak. Tapi justru habaib dan muhibinnya itu yang menyembah-nyembah kuburan. Pasti jelas itu. Nanti kalau ditanya, kamu saya nggak nyembah kuburan saya, ya sama saja. Inilah yang dibutuhkan untuk Islam rahmatan lil alamin saat ini, yakni mampu membawa diri di mana kita berada.
alias mungkin ada kebijakan yang berbentuk hakikatan, ya, sama seperti musik nantinya. Nanti dalam hal radikalisme, ekstremisme, ya, kalau pluralisme itu nggak begitu berbahaya lah, ya, karena sudah banyak kesadaran sumber daya manusia kita, khususnya umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Barat sana, sudah cerdas semua. Orang Jawa Barat itu sudah memiliki, ya, intelektual dan spiritual di atas rata-rata. Kita bisa melihat dan mengambil pelajaran dari sana. Orang-orang Badui, ya, itu sekarang banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Karena apa? Sudah tertarik dengan dunia luar. Islam yang seperti apa, kan begitu. Nanti Islam bukan Islam yang moderat, ya, tidak mau dia. Dan yang perlu kita ketahui, tradisi di Badui sana itu tidak ada kuburan. Kalau ada orang meninggal dunia itu dimakamkan di sawahnya masing-masing, beberapa hari dijaga lalu dihilangkan, nggak ada patoknya, nggak ada batu nisannya, itu nggak ada. Dan banyak yang membuktikan ternyata setelah digali itu hilang jasadnya. Hebat apa enggak? Karena kejujuran mereka menjaga raga mereka jangan sampai dimasuki dengan barang-barang yang tidak halal kalau menurut kita. Ini yang patut kita tiru bersama. Keluguan, kejujuran, ya, dan ajaran silih asah, silih asih, dan silih asuhnya itu orang-orang Sunda. Sangat luar biasa. Kalau menurut sejarah yang ada, ya, antara Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih tua mana? Menurut saya, jawaban saya adalah sama-sama tua. Karena memang bergeser dari sana. Surabaya itu ujung Galuh. Dulu itu namanya ujung Galuh karena memang Galuh Pakuan, ya, itu dulu pernah berkuasa mulai dari Jawa, Pulau Jawa bagian barat sana sampai ke ujung Galuh di Surabaya ini. Dulu sebelum adanya kerajaan-kerajaan yang Kahuripan, itu juga kerajaan Medang, kerajaan Singosari sampai Majapahit. Itu tidak istilahnya masih ada hubungan dan tidak pernah memutus kekerabatan dengan orang-orang Sunda. Cuma salahnya, kesalahan besar yang sekarang menjadi mitos. Laki-laki Jawa Timur tidak boleh menikah dengan perempuan Jawa Barat atau Sunda. Ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu anggaplah sebagai mitos saja. Nantilah sama dengan Mbak Alawi. Kiai tidak boleh menikahi Habibah. Nggak boleh saja. Cuma mitos itu jangan diyakini. Kalau diyakini ya benar. Atau sebaliknya, laki-laki Sunda tidak boleh menikahi perempuan Jawa. Nah, ini kan mitos. Ya, kalau diyakini, ya beneran jadi. Contohnya Rosa, penyanyi itu sama suaminya dari grup band Padi itu. Iya, Piyu Padi itu. Ya, tidak hanya itu saja. Seperti Kang Mas Dani Prasetyo juga. Itu kan asli Sunda, nikahi Maia Estianti orang Surabaya. Ya akhirnya pisah juga. Ya kita jangan sampai percaya seperti itu maksud saya. Wah, ini kok kiai mengajarkan itu kan gugon Tuhon. Gugon Tuhon kalau diyakini ya jadi benar. Jangan diyakini seperti itu. Supaya tidak kena tulah seperti itu, ya pergilah dari tempat tinggalmu, mandiri sendiri di perumahan. Itu ya. Karena apa? Ini sesuai dengan sejarah masa lalu ketika Prabu Hayam Wuruk mau dinikahkan, ya, dengan seorang putri dari Galuh Pakuan yang akhirnya terbunuh semua di daerah Bubat Lamongan, Babat, ya, Lamongan itu. Ini yang akhirnya trik dan intrik dari Patih Gajah Mada. Karena ini nanti akan ditiru dalam sejarah Majapahit setelahnya, yakni Bre Wijaya menikahi seorang perempuan dari China yang akhirnya runtuhlah Sang Wilwatikta Majapahit gara-gara punya anak Subanci itu ibunya Raden Jinbun
Raden Fatah Alamsyah Akbar yang akhirnya dari Majapahit digeser ke Demak Bintara, Jawa Tengah sana. Nah ini kan mitos ya, itu jangan diyakini. Jangan diyakini, kalau diyakini jadi beneran itu. Nanti akan sama seperti Ba'alawi, ya ada kafaah yang tidak sesuai dengan syar'i ya. Nah, ini oleh sebab itu Kang Mas Dedi Mulyadi kapan-kapan kalau ketemu Mbak Khofifah Indar Parawansa, ya nasihati dia. Saya juga akan menasihati secara terbuka kepada beliaunya, karena sesibuk-sibuknya Mbak Yu saya ya, Mbak Khofifah Indar Parawansa tetap masih bisa membuka YouTube. Sekarang itu sama-sama. So sibuk misalkan Gus Abbas menuntut dia, ya mesti ada longgarnya. Pasti menyimak video saya. Mohon maaf nih. Maaf. Sesibuk apapun ya Romo Kiai Haji Mustafa Bisri yang bisa menyimak saya, sama saja tak nakdim. Sesibuk apapun Raden Haji Oma Irama ya bisa menyimak saya. Sekarang itu sama-sama sekarang. Semua punya akun, punya HP, semua, tidak ada yang tidak punya HP. Oleh sebab itu Mbak Khofifah Indar Parawansa, ayo terbuka ya, terbuka. Sebenarnya Kiai Haji Madudin Usman hari ini ya sebenarnya itu ada undangan di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk mengisi kajian, tapi saya tunggu kok nggak ada informasi kebenarannya. Padahal undangannya itu sudah saya terima ya, bahwa Kiai Haji Madudin Usman akan mengisi kajian Ikatan Sarjana NU itu yang akan menyelenggarakan kajian tentang nasab, pro kontra nasab di Indonesia, khususnya nasab Ba'alawi itu. Tapi ternyata sampai sekarang masih belum ada tembusan pemberitahuan dari beliaunya ke saya. Jadi nanti kedepannya begitu, supaya terjadi komunikasi antara semua pemangku setiap provinsi yang ada. Yang harus digawangi pertama oleh Kang Dedi Mulyadi dari Jawa Barat sana. Harapan kami Kang Dedi Mulyadi untuk merespon ini. Karena apa? Untuk menyelesaikan masalah habaib Ba'alawi yang merajalela di Indonesia ini, itu jenengan, sampian, anta, bahasa Sundanya kamu apa ya? Sampean, enggak, sampean itu bahasa Jawa. Ya Kang Dedi lah, Kang Dedi, Kakang Dedi Mulyadi. Jadi surga di Jawa itu dimulai dari daerah Jawa Barat sana. Karena Jawa Barat itulah letak pemahaman tentang surga yang masih diuri-uri oleh orang-orang Kanekes sana, oleh orang-orang asli Sunda sana. Enggak orang Sunda kalau nggak ngerti tentang konsep dari surga. Dimulai dari nama Ci itu loh. Ci itu cahaya, keperaan yang ada di atas gunung sebagai bukti adanya air untuk kehidupan manusia. Ketika mendapat sinar matahari, ya kelihatan bercahaya. Lalu dulu itu Gunung Galunggung, ya Gunung Ciremai, itu semua masih ada saljunya, ya, berkabut putih, ya. Lalu dari situlah air mengalir sampai jauh ke bawah ke pemukiman, sampai ke Sungai Citarum, ke Ciliwung, dan sungai-sungai yang lainnya. Itulah yang namanya akhirnya Ci itu nur atau cahaya kehidupan manusia. Sungai itu adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu di sekitar anhar itu ada pemukiman kehidupan peradaban manusia. Oleh sebab itu kota-kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, nyetrum Jawa Tengah bagian barat, itu semua diawali dengan kata atau kalimat Ci. Cipanas, Cianjur, Ciganjur, Ciamis, Cibaduyut, Cirebon, Cijantung, Ciputat, Cimanuk, Cimanggis, Cimahi, Ciawi, Cibeo, dan Cici yang lain. Oleh sebab itu dari sanalah kita belajar tentang konsep salah, ya. Jangan sampai salah asah, salah asih, salah asuh, tapi menuju ke silih asah, silih asih, dan silih asuh. Mohon maaf, jangan sampai salah. Silih saja, saling
ya, mengasah, ya, tukar pikiran, adu pandangan, keilmuan, ya, terus saling atas dasar mengasihi, ya, persaudaraan, persahabatan, perseduluran, lalu saling mau dan mampu untuk memaklumi, oh, saya dikritik oleh orang-orang yang tidak suka dengan saya, ya saya maklumi, belum membaca kitabnya. Oh, saya tahu dia dikritik habis-habisan ini kiai, gak karu-karuan, gak apa-apa. Berani tampil di media secara terbuka, ya maka harus siap untuk dihujat oleh sesama. Yang penting inilah ya ciri khas kehidupan kita sekarang ini. Kalau nggak mau dihujat ya jangan tampil di media seperti ini terbuka, ya harus duduk di manis ngajar kitab saja di pesantren sudah enak, ya. Gitu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akan berinteraksi dengan panjenengan untuk membaca komentar tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sederek sedulur dari Jawa Barat, Sunda sana mengikuti X41. Sehat selamat selalu Pak Kiai Nur sekeluarga. Amin, matur suwun. Ngeri dengarnya dari video kemarin. Tidak sholat dibunuh. Ajaran sangat ekstrim, berbahaya, sistematis, luar biasa, jenius dan istiqomah. Selamat selama berabad-abad. Nggih, X41. Sulam Taufik itu nggih. Itu ada nggih keterangan tentang itu. Itu bila tidak mau bertobat dan meninggalkan sholat itu atas dasar kaslan. Kaslan itu malas-malasan. Anak ya umur 10 tahun tidak sholat kalau nggak mau dibunuh. Maksud dibunuh itu jangan dikatakan. Kotel itu belum tentu membunuh. Kotel itu memerangi atau tidak setuju. Gitu. Kemungkaran itu tidak bisa dibasmi. Kemiskinan, kebodohan itu tidak bisa dihapus dari muka bumi. Hanya menanggulangi saja. Jadi Kang Dedi, jenengan nggak usah kecil hati. Jika usaha panjenengan tidak terbukti hasilnya dinikmati, itu jenengan kembali kepada bahwa kemiskinan, kebodohan, ya, begitu juga kemungkaran itu tidak bisa dihabiskan, hanya bisa ditanggulangi, diminimalisir saja. Kita hanya terus berjuang seperti itu. Jadi X41 leres. Jadi jangan sampai kita berpaham ekstrim. Walaupun toh ada dasarnya. Islam itu ya ada yang kelas keras, ada kelas sedang, dan ada kelas lembut. Tergantung kita milih yang mana dan di posisi mana pilihan kita. Kalau kita mengikuti pendapat orang khos, 1 detik kita lupa kepada Allah Ta'ala, itu dosa besar itu. Dosa besar. 1 napas keluar masuk kita tidak ingat Allah Ta'ala, itu dosa besar bagi orang khususil khusus. Lah kita ini orang awam, ya. Kadang-kadang ingat Allah itu pas sholat saja dan berdoa saja. Lah ini namanya silih asuh. Harus mampu mengasuh level spiritual tingkatan yang lebih bawah daripada kita. Jadi tidak boleh kita menerapkan sistem langsung nggak mau sholat bunuh, hancur. Islam tidak bisa diterima oleh umat manusia, khususnya manusia sekarang ini, gitu. Jadi tetap dengan cara yang santun, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi Islam ala Nusantara yang diterapkan oleh Kang Dedi Mulyadi di Jawa Barat sana itu sudah cukup bijaksana lah menurut saya. Nggih, begitu nggih. X41. Pak Hari Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaros Pak Kiai dan semoga amin matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami kita ngaji bersama. Nggih. Pak Roni Effendi, saya mengikuti akun Kang Dedi sejak beliau Bupati Purwakarta. Beliau konsisten turun ke masyarakat dan memberi solusi sampai sekarang. Walaupun sekarang banyak yang menyebut pencitraan. Nggih. Sehebat apapun, sebenar apapun orang, kalau hidup di zaman sekarang itu yang benci juga banyak. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad SAW hidup saat ini, pasti yang kontra juga banyak. Lalu Kanjeng Nabi sudah tiada saja, orang yang benci Kanjeng Nabi banyak kok.
Kita tidak bisa ya menjadikan kepala dan isinya itu sama pemikirannya. Kepala sama berambut, ada rambutnya tapi isinya berbeda-beda. Oleh sebab itu kita tidak perlu berduka jika ada orang yang kontra dengan kita. Tetap kita doakan semoga mampu memahami tujuan yang kita sampaikan. Jadi ini silih asah, lalu silih asuh kepada mereka. Nggih, begitu nggih Pak Roni Effendi, Purwakarta, Bupati Purwakarta. Kalau di Jawa Tengah itu ada Purwokerto, kalau di Jawa Barat itu Purwakarta. Kalau di Jawa Tengah itu ada Banjarnegara, di Jawa Timur ada Bojonegoro. Kalau di Jawa Timur itu ada Probolinggo, di Jawa Tengah ada Purbalingga. Jadi ini sebenarnya ada mata rantai hubungannya, yakni sama-sama saudara. Bukan ini mengunggulkan klan Jawa, Sunda, Madura saja, tidak ya, semua tidak ada bedanya, saudara se-Nusantara, sama-sama. Cuma memang Bupati Purwakarta pada waktu itu beliau ya nggak terbukti ya diuber sama KPK, ya kan, ya alhamdulillah kan beliau termasuk ya jujur, jujur, sehingga orang yang jujur itu kadang-kadang hancur. Hancurnya siapa? Keluarganya yang hancur. Jadi Kang Deddy harus berbesar hati. Kebahagiaan itu tidak harus dengan adanya bidadari. Siapa tahu nanti dengan cara amal soleh ikhlas Kang Deddy akhirnya dikasih bidadari yang lebih cantik, lebih salihah lagi daripada Mbak Ambu Anennya itu dulu. Ya begitulah. Asalkan perbaiki diri, sesuaikan frekuensi, insya Allah akan mendapatkan bidadari dunia sampai ukhrawi. Nggih, begitu nggih Pak Roni Effendi, matur suwun. Nggih, bukan pencitraan. Pak Joko Nur, assalamualaikum waalaikumsalam dari ngaos. Nggih, Pak Joko Nur ini selalu memberikan kesehatan, keselamatan nur ya adin Quran keluarga. Amin, matur suwun Pak Joko Nur. Terima kasih. Jadi karena isinya doa ya saya baca. Itu doa kepada saya. Saling mendoakan. Nggih. Ini bojone wong, Bojonegoro, mboten Bojonegoro, ada tulisan terbaru ini karena sama saya yang buka ini, masih buka dari admin ya, sambil nunggu pembukaan ya. Al Kausar Muhammad Gufron, Maluku Malaka. Gak ada bukan. Kalau Malaka itu Malaya, Malaysia. Kalau Maluku itu berasal dari Indonesia Timur sana. Belum tampil ya. Nah ini Pak Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kiai Nur, Gubernur Jabar bukan Kibin. Jadi jangan masuk kandang singa. Tinggal Jatim, gubernurnya Kibin akut. Semoga Gubernur Jatim ngaji dengan Kiai Nur. Rakyat semoga agar supaya rakyat tidak tersesat. Nggih Pak Toko Surya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nggih. Jadi nanti seluruh gubernur ya 34 yang ada di Indonesia ini meniru Kang Deddy Mulyadi sana. Kang Deddy Mulyadi ini yang akan menggerakkan hati mereka. Jangan hanya pencitraan saja, duduk manis di kursinya, macak priayi. Jadilah bangsawan dan negarawan, apalagi didukung agamawan. Tidak membedakan dari suku, bangsa, dan agama mana saja. Kalau itu menjadi wilayah tanggung jawabnya, harus dilayani semuanya. Kang Deddy itu juga begitu. Ada orang miskin dikasih duit, yang tua-tua, jadi nggak pencitraan itu ya, karena beliau memiliki channel ya, diabadikan di channelnya ya, supaya bukan riya tapi supaya mengajak gitu. Nggih, gitu nggih. Ibu Afi Fadilah, Surabaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ba'alawi itu memang tukang serobot tanah orang di Surabaya, khususnya di daerah Ngampel. Berapa puluh hektar tanah yang mereka kuasai. Saya setuju banget kalau Pemda Jatim bersih-bersih tanah. Dulu itu tanah ampilan dari Wilwotikto, Rojo, Mojopahit sana itu diampili ke Sayyid Ali. Tanah 20 hektar dulu pertamanya, lalu berkurang jadi 15 hektar. Lah setelah kedatangan Belanda ya, dan Belanda melindungi para keturunan Arab yang datang ke Nusantara, yang akhirnya menempati
mendekati makam Mbah Said Ali, yang akhirnya lama-kelamaan karena mereka pro dengan Belanda, maka yang asli dari duriyahnya Mbah Said Ali tergusur dari sana. Lah, status tanah di sana itu seperti apa? Ya, masih bisa digugat kalau ada yang mau menggugat. Tapi kalau kita diam saja, terima apa adanya, ya akan terus seperti ini. Maka Mbah Sunan Ampel akan dikuasai. Ya, buktinya apa? Batu nisannya yang menjulang tinggi. Oke, jadi harus bersih-bersih ya. Sebenarnya kalau gugatan ke MK yang dilakukan oleh Kang Mas Subhan SH ya bersama dengan kawan-kawan itu di ACC oleh Mahkamah Konstitusi, ya status kewarganegaraan mereka dipertanyakan, harus registrasi lagi dan akan turun kastanya, tidak kasta tertinggi seperti pada waktu Ndoronya Belanda dulu menguasai. Ya, harus turun di bawah. Kasta tertinggi di Indonesia adalah pribumi. Lalu setelah itu ya pendatang. Ya, pendatang itu tidak hanya Arab tapi Cina juga. Mohon maaf, sama-sama. Karena apa? Keturunan etnis Tionghoa itu juga sama, merasa ras super. Ya, ini yang harus dibenahi bersama. Itu jangan sampai menyalahi aturan pasal kedua Pancasila butir 1 dan 2. Ya, bahwa kita ini sama derajatnya itu loh. Persis seperti ajaran Islam, bahwa Islam itu la fadla li arabiyyin ala ajamin wala li ahmaro ala abyadho wala abyadho ala ahmaro, atau sebaliknya illa bitaqwa. Inilah universalnya, rahmatan lil alaminnya ajaran Islam itu. Tidak membedakan kamu dari China lebih mulia, tidak, nggak ada. Kamu orang Madura lebih mulia, nggak ada. Sama-sama. Ayo berlomba-lomba dalam ketakwaannya. Itulah Islam. Begitu. Jadi nanti akan bersih-bersih. Itu gubernurnya ya harus sadar sebagai penguasa administratif yang ada di Jawa Timur. Oleh sebab itu nanti Jawa Timur harus berbenah. Kemeringet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tabayun. Apakah betul dulu Mbak Alawi mau dipulangkan, tapi NU menolak karena mereka adalah keturunan Nabi? Leres. Siapa yang ngendiko? Duriyahnya Mbah Buntet Cirebon. Kalangan NU arus dalam internal itu juga tahu semua itu. Tahu semua, yang sepuh-sepuh itu tahu semua. Karena apa? Melihat tingkah laku Sontoloyo, Islam Sontoloyo, ya, mekitik, ya, di negeri orang, tidak memiliki sopan santun dan adab, ya. Itu sudah diketahui oleh dulu yang berjuang sebelum kedatangan Jepang itu siapa? Mbak Alawi? Nggak ada. Setelah Jepang hengkang, datang lagi Nica Belanda, Gurkha, Sekutu, Inggris, ya. Yang berjuang siapa? Ya orang-orang kita. Orang Bugis, orang Sunda, orang Madura, orang Banjar, ya, orang Melayu, orang Minang, ya, semuanya, orang Aceh semuanya, ya. Mbak Alawi ngumpet menunggu, ya, mana yang lebih menguntungkan. Kita ingat tahun 1947 Belanda mengirim utusan Salim Alatas ke Mesir untuk mempengaruhi kedutaan dan orang-orang Mesir, ya, Presiden Mesir jangan sampai mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Yang diutus ke sana dari kalangan mereka, dari kalangan Mbak Alawi. Nanti kalau ada yang nggak paham siapa Mbak Alawi, orang Arab keturunan Hadrami itu seperti apa? Banyak yang berkhianat. Cuma yang Abdurrahman Baswedan ini loh yang bagus, yang di Surabaya ini, yang mendirikan Partai Arab Indonesia itu loh, ya, yang mendirikan istilahnya PAI, ya, termasuk yang mengusulkan Sumpah Pemuda ala Arab gitu ya. Itu nggih buat jadilah nggih, kemringet nggih. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seandainya gubernur itu bisa dipindah atau tukar, ingin rasanya KDM itu ditukar dengan Ibu Khofifah. Bukan saya tidak menghormati Ibu Khofifah Indar Parawansa, tapi sejak kantor beliau digeledah KPK saya jadi pesimis. Bu Zain Zeta ini saya usulkan jadi Bupati Pamekasan. Tapi Ibu Zain Zeta, yang dimekarkan itu jangan Pamekasan. Kalau Madura ingin jadi provinsi sendiri,
syarat sahnya provinsi itu harus ada 5 kabupaten. Madura kurang 1, jangan Kodia Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan itu wilayahnya 792 km persegi, sama Sampang itu kalah. Kok mau dimekarkannya, dimekarkan itu Sumenep atau Songenep. Songenep itu sampai kalau ke timur, Jawa Timur paling timur itu sampai lurus ke Lombok Mataram sana. Kalianget Sapudi sana. Jadi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Songenep, dan Kabupaten Kepulauan Kalianget atau Kangean Sapudi atau Kepulauan Songenep gitu aja. Wah, sampai Pulau Kambing. Aduh, karuan luasnya Songenep itu. Jadi sudah ada rencana kasak kusuk. Jadi nanti kalau Bu Zenzeta ini jadi Bupati Pamekasan cocok ini. Walaupun ya Gubernur Jawa Timur perempuan, Bu Zenzeta tidak mendukung seorang perempuan. Karena apa? Masih Muhyiddin Akut. Kalau ditukar lebih baik Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Timur saja. Nggak apa-apa. Orang Sunda jadi Gubernur Jawa, orang Jawa menjadi Gubernur. Nggak apa-apa. Ini sama-sama pribumi. Yang dimaksud pribumi itu tidak harus orang Dayak menjadi Bupati Dayak. Tidak, orang Dayak bisa menjadi Bupati di Surabaya, wali kota Surabaya bisa. Orang Surabaya bisa menjadi Bupati di Palangkaraya, menjadi wali kota di Samarinda, bisa sama. Yang tidak boleh itu ketika Ba'alawi atau etnis Tionghoa. Kalau Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan ke aslinya, penduduk asli Indonesia tidak boleh menjadi penguasa daerah. Tapi kemarin itu yang dari etnis Tionghoa itu ada 12-an, salah, dari etnis Tionghoa yang menjadi bupati dan wakil bupati daerah tingkat 2 itu. Ya ini yang ya kalau mengikuti aturan ya, yang penting NKRI ya mau mentaati Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika ya nggak masalah, nggak masalah. Yang penting nasionalismenya itu yang penting, tidak karena saya dari klan ini, dari etnis ini, tidak. Boleh orang-orang Bugis menjadi bupati di Jawa. Nggak ada larangannya, nggak ada. Jadi anak atau putra daerah itu tidak harus menjadi pimpinan di daerahnya. Ya cuma pas ya Mbak Khofifah ini ya asli sini, tapi suaminya asli Sulawesi. Ya cuma almarhum. Terus yang Kang Deddy ini ya asli Sunda, memang asli Sunda. Cuma Kang Deddy ini ya pinter bahasa Jawa, karena Sunda bagian timur, daerah Kuningan, Indramayu, Cirebon itu ya bahasa Jawanya ya pinter. Sama dengan Ciamis bagian timur itu juga sama, ya bahasa Jawanya trum. Lah orang-orang Purwokerto ya sama, ya bisa sedikit bahasa Jawa. Orang Cilacap juga bisa. Jadi sama-sama kita, tidak ada bedanya. Nggih, Bu Zenzeta leres digeledah KPK, pernah digeledah KPK tapi lolos juga ya. Nah, jadi nanti ini akan ada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan terlihat semua. Becik ke titik olo ketoro. Pak Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kanjeng Indonesia. Sami-sami panjenengan juga sehat. 2 tokoh muncul di Jabar, Kiai Imad dan Kang Deddy Mulyadi. FPI dengan Habib dan Mukhibinnya kocar kacir. Mubahalah HRS dengan Gus Dur terbukti. Nggih. Nggih. Kita kembali ke belakang ya. Sejarah Gus Dur 21 bulan menjadi presiden kita, dengan guyon humor lucu-lucuannya, menghibur bangsa yang sedang waktu itu panas baik pikirannya. Ya cocok memang ya, cocok. Cocok memang. Tapi beliau diturunkan secara paksa kan menurut saya nggih. Karena tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya. Saya sangat sesalkan itu, karena beliau adalah seorang bapak bangsa. Ya toh ada kelemahannya, namanya fisiknya beliau ya seperti itu, tapi perjuangannya. Saya dulu pada waktu pernah jadi santri itu dampingi beliaunya, diutus sama guru saya. Beliau pada waktu zaman Pak Harto Orde Baru itu diuber-uber oleh penguasa. Beliau sama Megawati itu sebenarnya sama-sama seorang pejuang sejati ya. Ya tapi ya gara-gara pengkhianatan keponakannya, pengkhianatan polisi, dan beliau memang mau merombak parlemen ya.
DPR kayak taman kanak-kanak, yaitu akhirnya semuanya nggak mau menerima laporan pertanggungjawabannya yang akhirnya diturunkan secara paksa itu. Jadi sebenarnya Gus Dur yang dituduh buta mata buta hati sekarang itu kembali kepada penuduhnya. Man qala li akhihi ya kafir. Ya, jika tidak terbukti kekafiran akan kembali kepada penuduhnya. Kiai Haji Abdullah Mokhtar menuduh Kiai Haji Maduddin Utsman, ya sinting loh. Ya Haji Maduddin nggak terbukti. Ya beliau sendiri yang sinting. Gitu. Lah sekarang terbukti mubalah itu. Apa buktinya? Ternyata yang buta hati dan buta mata itulah Kang Mas Habib Rizik dan kawan-kawannya. Dan muhibinnya yang belum taubat kembali kepada kita. Ternyata sumum bukmun umyum fahum la yarjiun, sumum bukmun umyum fahum la yakilun itu ternyata kembali kepada penuduhnya selang 20 tahun berikutnya. Ya inilah, ya karena pada waktu itu kan ya namanya setelah keadaan politik yang tidak stabil ya wajar lah itu gonjang-ganjing seperti itu. Tapi ya mbok yo wong presidennya ya wis Islam yo kiai. Ya, mbok ya didukung sampai masa jabatannya selesai, kan begitu. Mbak Megawati juga ikut-ikutan ya, mutung-mutungan yang akhirnya ya jadinya ya diturunkan, dipelorot gitu. Ya yang demo itu ya bawa pedang, ya Allahu Akbar di istana, ya mereka itu. Gitu. Gus Dur itu juga berjasa besar. Pernah berjuang untuk lulusan pesantren Salafiyah bisa kuliah. Itu jasa Gus Dur itu. Dan bisa etnis Tionghoa Konghucu diakui menjadi agama. Jadi orang-orang etnis Tionghoa itu berterima kasih kepada bapak bangsa ini. Jadi begitu nggih. Gimana? Di Insani Channel. Siapa tadi? Pak Fuad Al Jihad kok, nggih. Oh nggih, Pak Fuad Al Jihad nggih begitu Al Jihad nggih. Di Insani Channel. Assalamualaikum Pak Kiai Nur. Waalaikumsalam. Kuningan Jabar hadir izin nyimak, sehat selalu Pak Yai nggih. Sami-sami nggih. Pak Bu Nur Hasanah Jabar, Pantura terus sampai Bekasi banyak juga yang bisa berbahasa bilingual, bahasa Sunda dan Jawa. Kalau bahasa Sunda saya itu sangat begitu banyak bisa bicara Bu Nur Hasanah. Tapi ya itulah nggak apa-apa, sama-sama ini kekayaan bangsa, budaya bangsa dan bahasa. Tetap kita uri-uri ya, jangan sampai hilang ya di Indonesia nggih. Begitu. Pak Bambang Nuryanto, sangat berbahaya sekali bagi WNA yang menjadi pejabat di suatu pemerintahan karena ideologi sangat sulit untuk dihapus dari jiwa seorang nggih. Pak Bambang Nuryanto harus diperjuangkan. Mosok nggak ada. Masa kita menunggu naturalisasi dalam hal sepak bola? Memalukan. Masa Indonesia nggak bisa dikader? PSSI itu mana? Ya prestasinya. Mosok impor orang yang tinggi dari Bolivia, dari Argentina sana. Indonesia itu umbruan. Buka sekolah khusus sepak bola. Supaya tinggi ya ada formula susu ya olahraga kan begitu. Ini kalau kita serius lah ya, memalukan PSSI kok naturalisasi. Yang asli itu umbruan. Kalau masalah lari-larian, kawan-kawan kita Papua dan Dayak itu sudah tidak pernah pakai sepatu dan sandal di hutan ya, paling kuat di lapangan. Masa cari orang-orang luar itu bagaimana ya, gara-gara bayaran itu. Pak Gavin, Ibu Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos pakai energia Kang Deddy Mulyadi seperti Satrio Piningit atau Imam Mahdi di Jawa Barat, ada benarnya dan ada yang tidak benarnya. Ya, ada benarnya nggih, Ibu Siti Yunani. Versi wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat sana nggih. Dulu sebelum Banten ada, semua Jawa Barat luas sampai Pandeglang, sampai Cilegon sana. Tapi sekarang bisa Pulau Jawa bagian Barat menjadi 3 provinsi, DKI, Banten, dan Jawa Barat. Tetapi tetap Jawa Barat masih luas wilayahnya. Nggih. Pak Gavin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Pak Jai, dalam masa perang Rasulullah pernah membunuh berapa orang Pak Yai? 1 orang. Ubay bin Khalaf kalau salah dalam perang Uhud, karena memang yang dibunuh Kanjeng Nabi itu
sejak awal itu sudah bertekad untuk membunuh sendiri dengan tangannya, membunuh Kanjeng Nabi. Lalu dari jarak yang lumayan jauh Kanjeng Nabi melempar tombaknya dan kena sampai baju dirahnya, sampai akhirnya tidak meninggal di situ. Meninggalnya waktu dibawa ketika perang usai. Jadi Kanjeng Nabi pernah membunuh. Lah namanya orang perang. Hukum perang itu kalau tidak membunuh ya dibunuh. Perang. Dan hukumnya boleh. Boleh. Lah Kanjeng Nabi kan panglima perang. Ya, bagaimana lagi? Wong dalam ancaman, ya. Ya syahid jika mati dalam membela anak istri, bangsa dan negara dan agamanya. Nggih. Pernah nggih, Pak Jai, satu orang saja. Satu orang saja. Nggih. Mas Anom, sebenarnya permasalahan Ponpes Habib Rizik dengan Pemkot Jabar seperti apa ya? Kok lagi panas-panasnya ini dan apa sudah ada solusinya? Soalnya Habib Rizik ngajak perang terus. Makasih dan sehat-sehat selalu ya Nur. Kalau ditelusuri ya, Ponpes Megamendung yang ada makam 5 ya, santrinya Habib Rizik yang tewas di KM 50 itu kan ya masih ada hubungan dengan perhutani ya, perhutani sejarah pertanahannya. Lalu nanti kalau menterinya di Nusron Wahid ya lolos ya. Oleh sebab itu jangan kasih kesempatan ya di Nusron Wahid untuk ngobok-obok Megamendung ya. Di Nusron Wahid itu sebenarnya harus diganti, nggak usah jadi menteri, jadi pembantu menteri saja, wakil menteri saja, nggak bidangnya. Seharusnya menteri ATR tata ruang itu harus dari teknik sipil. Gitu loh. Dan pernah kuliah ya, pernah kuliah masalah agraria di luar negeri sana, begitu. Masa sekolahnya, aduh, gak berkualitas. Salam rakyat Mejobo Kudus, adiknya itu nyalon jadi Bupati Kudus gak jadi. Adiknya Dik Nusron Wahid itu, gara-gara bawa nama Wahid itu. Seperti Abdurrahman Wahid nantinya, Solahuddin Wahid, padahal enggak. Nggih, begitu Mas Anam nggih. Jadi solusinya adalah duduk bersama. Ya, pesantren Syariat Megamendung itu mohon Kang Mas Rizik Syihab untuk terbuka. Islam apa yang Anda kehendaki? Apakah kepingin Indonesia bersyariat? Oke. Indonesia bersyariat bagi para pemeluknya yang mau dan mampu bersyariat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Anda lebih Arab daripada orang Arab. Orang-orang Indonesia asli yang berpakaian Arab, berjenggot itu lebih Arab daripada orang Arab sekarang. Ayo terbuka. Lihat orang-orang Arab sana aslinya. Mereka sudah terbuka. Perempuannya boleh nyopir. Ya, boleh kemana-mana. Kita ini dikibuli saja oleh orang-orang Arab yang datang sebagai pengunjung wisata di puncak Bogor, Cianjur sana untuk menikahi mut'ah wanita-wanita kita. Kita ini hanya jadi sepah saja, dihapusi atas dasar agama. Oleh sebab itu kita harus moderat dalam beragama. Moderasi beragama ini harus kita galakkan bersama. Khususnya Kang Deddy Mulyadi ini, tokoh utama dan pertama, undang tokoh-tokoh Islam yang moderat. Datangkan ke Universitas Pasundan. Datang dialog diskusi tentang sejarah Indonesia, tentang status nasabnya Habaib Alawi yang ada di seluruh dunia. Itu ada dananya kok, ya. Ada libatkan MUI, NU dan Muhammadiyah. Insya Allah clear nanti. Nggih, begitu nggih. Mas Anom nggih. Kang Brot. Assalamualaikum Kang Nur. Cengkareng hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Brot, kemarin ada agenda pertemuan antara Ketum PBNU dengan Menak. Tapi mengapa tidak sedikit pun membahas terkait polemik nasab yang menyita perhatian hadirin? Ya, mungkin ini kalau saya husnudzon ya. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf kan husnudzon. Saya husnudzon kepada beliau. Mungkin beliau diam itu membiarkan ya supaya kader-kader di bawah yang non struktural itu bergerak. Ibaratnya begini loh, diam itu kan tanda setuju. Ijma sukuti saja anggapan gitu. Tadi ada ijma sukuti, ketika Kanjeng Nabi diam, ada sahabat yang melakukan, itu berarti boleh dijadikan sebagai isbatan. Jadi ketika PBNU secara resmi diam, membiarkan kita ini berjuang, berarti setuju. Biarkan. Saya mendengar sendiri nih dari
kawan-kawan kiai-kiai yang ada di struktur NU, tapi secara pribadi. Alasannya apa? Takut sama institusi, organisasi. Nggih, begitu. Lah, semoga saja ya, ini kan supaya terus berlangsung ya, adu data ini kan tujuannya untuk membuka wacana santri-santri kita, anak bangsa semuanya. Oh, ternyata ada manuskrip ya. Oh, ada ini ya. Kan nggak ada dulu pesantren. Video terakhir kali yang kami bagikan itu kan ada manuskrip Samsul Dohiro, ada manuskrip Tobaqatul Khawas Al-Sudki Wal Ikhlas, itu dulu nggak ada. Cari di pesantren mana saja itu nggak ada. Baru saja ini terbuka, diketahui oleh semuanya. Nggih. Jadi ijma sukuti. Kang Brot nggih. Terus berikutnya Pak Purbo. Nah, ini sambil membaca yang terbaru. Pak Abdurrahim, di Arab dah ada dugem. Nggih. Di Arab itu sudah ada dugem. Oh, kita dibujui sama dengan ketika gini loh ya, tidak jauh-jauh dari Arab. Gus Ekdam itu juga bisa dan pernah mainkan DJ waktu acara pengajiannya. Coba bayangkan. Ini imam, pemimpin agama lah ya, spiritual di Indonesia. Kok begitu loh ya? Nah, nanti alasannya kalau saya boleh, yang tidak boleh itu pengikut saya, belum kelasnya. Ya sama dengan Mbak Alawi, apa bedanya? Mbak Alawi, Habib itu masih muda. Minum deh. Ayo dugem, ayo diskotik sana. Ikan ilmu khusus. Saya akan dijamin leluhur saya pasti masuk surga. Kalau kamu nggak kelasnya, jangan ikut-ikut, kamu masuk neraka kamu. Jadi saya nggak sholat nggak apa-apa. Mau ini ajaran nenek moyang saya, ini leluhur saya, Kanjeng Nabi saya itu, Kanjeng Nabi itu mbah buyut saya kok. Ya nanti sama seperti itu. Nggih. Jadi berbahaya nggih. Pak Purbo, nggih tadi Pak Israel sore Lampung hadir, nggih siap Lampung. Kemarin saya dihubungi langsung oleh teman dari Lampung yang diangkat anak oleh Habib Al-Atos Al-Habsyi Ba'abud di sana, itu seperti budak, diperbudak. Terus langsung saya cut masalah Rotib Al-Haddad, Wirdul Latif, Rotib Ba'abud, Rotib Al-Atos dan Al-Aidrus dan lain sebagainya. Cut, jangan diamalkan. Akhirnya sembuh, alhamdulillah, sadar. Ganti baca sholawat 1 hari 100 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak ya, enteng ya. Maca Quran nangen-nangen sama maknane. Bukan mau limo, tapi tombo ati limo. Saya bilang gitu. Tombo ati limo perkara yang termasuk maca Quran angen-angen sak maknane. Kalau mbasuna ampel moh limo, lalu ngelakoni perkara limo tombo ati iku. Insya Allah sudah lakoni sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Bukan rotib Al-Haddad, tapi rotib 5 waktu dan rotib tahlil, gak apa-apa. Pak Purbo, tidak pada peruntukan wajib dibongkar. Salut sama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur baru Jabar. Semoga markas Pak Rizik juga dibongkar, jadikan lahan hijau kembali. Pulang Mbak Alawi, provokasi sesama pribumi, saling perang. Dianya ngumpet, sudah tabiat mereka nggih. Saya itu sebenarnya males menghadapi sesama saudara untuk berdebat masalah agama, masalah nasab Mbak Alawi. Lawan saya itu harus Mbak Alawi. Karena apa? Saya dikirimi video kiai-kiai yang dipersekusi oleh Mbak Alawi. Kiai dikuaploki gara-gara mendukung tesis Kiai Jimaduddin Utsman. Naudzubillah. Begitu pongah mereka. Lah, ini yang dihadapi itu jangan mereka, hadapi kami secara terbuka. Dulu kan masih takut-takut kita ya keluar dari markas sarang kita, tapi sekarang sudah semua tahu kok. Wis nggak bisa. Ini ibaratnya apa ya? Wis kereta api ya geratak geruduk kayak saya di stop wis. Rawe-rawe rantas ya malang-malang tuntas gitu nggih. Jadi sama pribumi saling perang nggih ini. Saya nggak mau sebenarnya. Dengan Buya Qurtubi Jailani itu males saya. Dengan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, dengan Buya Yahya itu jangan males saya. Ya. Karena apa? Itu saudara saya. Saya nggak mau diadu domba dengan beliaunya. Tapi kalau beliau dapat mandat benar legal dari Rabithah Alawiyah, siap saya hadapi. Oleh sebab itu jangan pondokkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren Kiai Muhyiddin. Ya. Di Cianjur itu ada Al-Bahjah itu. Ini hanya Buya Yahya. Sama ini wilayahnya
Kang Deddy Mulyadi sana. Nanti juga perlu dikasih paham tentang agama. Buya Yahya itu kan lulusan dari Dalwa, Raci Bangil sana. Jadi meniru gurunya, ya sama. Pokok murid-muridnya Dalwa lulusannya itu mereka membela tuannya, gurunya. Saya sudah nasihati antara silsilah nasab ilmu dan silsilah nasab biologis itu jangan disamakan. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang punya ilmu itu bukan guru kita, Allah Ta'ala hakikatnya. Walaupun malam yaskurin nas, lam yaskurillah, itu tergantung letak dalilnya, di mana penempatannya gitu. Jadi Gus Aziz Jazuli itu lulusan Dalwa, tapi beliau dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ilmu kan tidak hanya dari Dalwa saja, ya, bisa didapatkan dari Al-Mukalla Al-Khof University sana. Lah, kalau diruntut, saya punya silsilah, ya, saya belajar risalah Mu'awanah. Ini tangan saya, ya. Ini kitab-kitab asli tangan saya dulu, Makno Gandul, kitab Risalatul Mu'awanah Nasoihuddin, ya, yang diakui karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Ya pernah, ya. Tapi kalau yang benar sesuai dengan ketentuan syariah, ya saya lakukan, nggak masalah. Itu yang penting tidak memberatkan. Kan ilmu tidak hanya berasal dari klan Ba'alawi saja. Jadi jangan takut kiai-kiai meninggalkan Ba'alawi itu. Wah, kok wadi kualat. Nggih. Pak Burbo nggih. Pak Suprapto, Indonesia sedang krisis kepemimpinan. Munculnya KDM memberi secercah harapan. Semoga pemimpin daerah-daerah yang lain bisa meniru beliau. Nggih. Harapan kita KDM, Kang Deddy Mulyadi, salam hormat dan azim dari kami. Ayo buktikan. Jangan cari bidadari dulu sebelum 5 tahun. Jangan cari uang, jangan cari ketenaran. Ya, ayo buktikan, karena ini nanti akan menjadi alat untuk menjatuhkan jika panjenengan tidak sesuai dengan kenyataan ucapan yang telah panjenengan sampaikan. Ya. Jadi janji untuk menjadi abdi negara melayani rakyatnya itu. Nggih, jenengan saya lihat malu jika rakyatmu susah. Jenengan ikut susah ketika melihat rakyatmu susah. Tirulah Khalifah Umar bin Khattab. Tirulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tirulah Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, yang selalu peduli dengan rakyatnya. Jangan pencitraan gorong-gorong saja, mohon maaf. Jangan gorong-gorong saja. Nggih, begitu nggih. Cemplon ganteng. KDM sejak jadi bupati sampai jadi gubernur sekarang sudah peran sebagai cah angon. Ini namanya silih asuh. Seperti yang digambarkan dalam manuskrip Ugo Siliwangi. Semoga KDM jadi the next Indonesia leader. Jadi menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Enggak apa-apa, enggak, bagus. Tapi nanti libatkan, ya. Saya titip Kiai Alwi Nurul Alam dan kawan Gus Abbas, ya, libatkan juga. Jadi nanti bisa kuat. Cari orang-orang yang ikhlas dalam mengabdi. Nggih, Pak Cemplon ganteng. Ini sama dengan kalau di Jawa Tengah warisan dari Mbah Sunan Kali itu. Leri ler tanduri wesumi ler ta ijo royo tak senggo temanten anyar bocah angon pene blimbing kuwi lunyu pene no kanggo masuk dodo tiro kumitir bedahing pinggir domono jlumatono kanggo sepo mengko sore walaupun saya terah Jawa, tapi saya pakai pakaian Sunda. Ini termasuk pakaian Sunda ini. Ini pakaian Sunda. Nggih. Pakaian raja-raja Pasundan sana. Nggih, begitu nggih. Kang Samin, Bu Kenur Jatim 2 kali. Bu Kenur. Gubernur nggih, tulisannya salah nggih. Mungkin Kang Salim ini kesusu Kang Samin ini ngetiknya. Gubernur Jatim 2 kali periode tak ada terobosan apapun nggih. Pasif.
nggak aktif. Nggak ada perkembangan menurut saya. Nggak ada yang gubernurnya boleh perempuan, tapi perempuan yang berjiwa negarawan, bangsawan, bukan bangsawan priayian. Terlalu banyak jabatan, Kang Samin, ngurusi muslimat NU. Oleh sebab itu saya pernah mengatakan, Kang Mas Saifullah Yusuf ya, sama yang dari Muhammadiyah ya, menteri, fokus menteri saja, menteri pendidikan dasar dan menengah itu ya. Nah, itu fokus jadi menteri saja atau salah satu saja. Kok orang sandunyo, mosok Mbak Kofifah Indar Parawansa saja perempuan. Oh, banyak sekali perempuan Jawa Timur ini. Dari Madura sana umbruan. Pak Karsono bin Yadi, ingkar dengan tabib nggak bakalan kualat. Tapi kalau ingkar dengan rakyat bisa kualat dan bisa juga jadi hidup melarat. Kena hukum sebab akibat. Pak Karsono bin Yadi, hukum sebab akibat itu sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu janji Allah. Hukum alam. Hukum alam itu ya hukum agama. Hukum agama ya sama. Kang Brot juga nulis Jainuddin Mamahisa wong diwayuh melenak turu melenak mangan. Oh, diwayuh. Diwayuh itu di madu. Jadi Kang Brot nulis lagi. Ya memang beginilah Kang Brot. Kang Deddy Mulyadi saudara itu ya jangan disalahkan. Ya itu kan urusan pribadi. Ya namanya masa berlaku ya, KTP dulu itu kan ya ada habisnya. SIM itu juga ada habisnya. Setrum listrik itu ya juga ada habisnya. Lah ini ada hikmahnya, jangan disalahkan. Wah nanti kasihan anaknya, oh enggak, namanya sudah tidak bisa disatukan lagi, cerai kan solusinya. Lalu bagaimana lagi? Kita tidak menganjurkan bercerai, cuma kita harus paham cerai yang sesuai dengan syariat yang diadopsi oleh KHI. Kompilasi hukum Islam itu harus melalui pengadilan agama atau pengadilan sipil yang diakui oleh negara. Tidak bisa seenaknya langsung jatuh talak bain kubro. Seorang suami mengatakan cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai tanpa ada seorang saksi. Ya, 100 kali kata cerai diucapkan suami terhadap istri tanpa ada 2 orang saksi. Walaupun ada 2 orang saksi laki-laki sekalipun tetap harus melalui administrasi. KHI menjamin karena dalilnya dari pokok Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Harus taat kepada ulil amri, ya pemerintah gitu loh. Kalau pemerintah menjaga supaya umat Islam maslahah, jangan seenaknya mori, wah cerai acur. Ya kemungkinan Kang Deddy Mulyadi itu harus ada penengah. Sehebat apapun ya, sepujangga apapun manusia itu harus perlu penasihat penengah. Mbak Ambu Ane sama Kang Deddy Mulyadi ini dulu harus ada yang nengahi. Lah kalau sudah egonya masing-masing ya jadinya pisah. Ya nggak apa-apa, ada hikmahnya daripada pisah selamanya, yang satu meninggal dunia. Kalau lebih baik pisah yang semuanya akan menjadi kebahagiaannya masing-masing. Ya alhamdulillah, walaupun duda, beliau ya sukses dari Bupati Purwakarta menjadi Gubernur Jabar sana. Begitu nggih. Ya, Pak Jainuddin tadi. Indra Suwanto, Tambun Selatan hadir Pak Kiai, ikut nyimak nggih dari Tambun. Nggih. Tambun itu ikut Bekasi bagian barat perbatasan dengan DKI. Kalau yang Bekasi kemarin banjir nggih, saya terlambat mengirimkan ucapan duka, semoga nggih ada gantinya ya, karena mobil itu kalau sudah kadung kena banjir itu ya daya jualnya turun ya. Sama repot betul itu, jok-joknya itu loh ya, cara mengeringkannya itu lumayan sulit ya, mahal ya. Kalau sepeda motor nggak masalah ya, sepeda motor kelasnya ya puluhan juta rupiah, tapi kalau mobil kan ratusan juta. Nggih, mohon maaf ya, karena inilah yang harus dikerjakan oleh KDM. Cari sebabnya apa kok bisa banjir seperti itu, padahal pengembang perumahan di Bekasi itu sudah menjamin bebas banjir. Oleh sebab itu pengumuman untuk seluruh rakyat Indonesia, kalau mencari properti dan perumahan itu jangan beli rumah pada waktu musim kemarau. Pengumuman, kalau mau beli rumah jangan asal murah, lihat dulu wilayah banjir atau enggaknya.
Itu yang penting. Jangan sampai salah. Kalau salah sulit jualnya. Kalau menjual barang yang bergerak itu mudah. Menjual barang yang tidak bergerak seperti rumah itu sulit minta ampun, payah. Kalau langganan banjir setiap tahunnya. Jangan tergiur murah banjiran gitu. Oleh sebab itu nanti harus ada solusi. Perumahan Bekasi yang banjir 4 meter sampai 5 meter itu harus ada solusi, wajib ya. Nggih. Semoga tetap ada solusinya. Nggih, begitu nggih. Terus berikutnya Pak Karsono. Pak Andri Mustafa, orang yang masih berpikiran sempit tentang agama Islam berarti dia termasuk Islam garis keras. Di Indonesia Islam garis keras tidak laku karena tidak jelas yang berbenturan dengan hukum Indonesia. Nggih. Sebenarnya NU sendiri kalangan bawah, kultur itu banyak yang keras juga, tapi terlihat lunak Pak Andri Mustafa. Buktinya mana? Yang pujian setelah Andan itu rata-rata NU garis bawah. Ya, padahal aturannya jelas. Speaker luar toa itu hanya untuk adzan, iqomah, pengumuman penting dan pengajian akbar saja. Di pemukiman padat penduduk di perkotaan, ya, speaker luar itu digunakan dengan tanpa batasan. Ada pengumuman arisan yang speaker jobo, ibu-ibu ngerumpi yang speaker jobo. Ini berarti radikal, tapi tidak terlihat radikal Pak Andri Mustafa. Oleh sebab itu harus disadarkan. Al-Falah kemarin sholat sudah cocok. Al-Falah. Al-Falah. Sholat keluar. Keluar. Sholat tarawih. Speaker luar. Speaker luar. Nah, Al-Falah Surabaya. Sebelahnya kebun binatang Wonokromo itu Al-Falah pengumuman. Jalan Darmo. Jalan Darmo. Speaker luarmu itu masukkan ke dalam saja. Sholat tarawih, ya, sholat maktubah yang jahriyah, maghrib, isya, subuh, nggak perlu dipancar ke speaker luar. Itu namanya radikal. Sholat mbok pamer-pamer no iku piye? Gusti Allah iku nggak perlu mbok bengoki. Gusti Allah iku ngendika dhewe, aqrabu min hablil warid. Jadi tidak perlu sholat dibengokno nang dhuwur. Inilah yang akhirnya kualitas keislaman kita ini dipertanyakan. Sholat itu kan dimensi spiritual berhubungan dengan Allah dan sesama umat manusia. Ditutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti tahu kiri kanan lingkungan kita seperti apa. Oh iya ya, ada anak kecil, ada bayi yang baru lahir, ada orang tua sakit gigi, ada orang tua sepuh renta, ya, ada yang butuh istirahat, ya. Kemarin saya kedatangan tamu yang rumahnya dekat dengan musola. Beliau itu terganggu sampai ngenes itu. Pernah protes malah dibenci sama pengurus musolanya. Kemarin sore itu saya kedatangan. Namanya Bang Dayat namanya. Asli dari Jawa Barat tapi rumahnya Surabaya. Nah, ini memalukan. Jadi Pak Andri Mustafa, jadi kita harus Islam garis moderat, bukan garis lunak lemah, enggak, garis moderat. Enggak apa-apa. Di sekitar kita ada orang jualan babi, ya kalau laku yang membelikan ya orang-orang mereka. Yang penting kan kita kasih tahu bahwa umat Islam itu dilarang makan daging, kulit, gajih, babi, jeroan, semuanya, nggak hanya dagingnya saja. Nanti dihapusi. Yang dilarang itu lahmul khinzir, daging. Berarti makan jeroan nggak apa-apa, nggak dagingan itu. Enggak, itu tetap haram semua. Diganti dengan kambing, sapi, kerbau, kijang dan lain-lain. Ya, jadi tapi kalau ada orang jual, ya jangan diprotes, silahkan. Ada orang puasa, ya, kita puasa, siang hari ada warung terbuka, yang penting tidak bukanya itu tidak dibuka jelas dan pamer itu, ya nggak apa-apa, mau cari makan. Lah kalau warung suruh tutup di bulan puasa, terus nanti mau riaya buat makan keluarga apa? Wong itu satu-satu usahanya. Silahkan, yang penting jangan terlihat mencolok itu. Lada ditutupi satir atau apa itu? Banner itu ya, banner itu ya. Jadi apalagi ditulis khusus yang tidak puasa itu bagus. Yang tidak puasa siapa? Musafir.
yang nufasa dan haid, ya, dan sakit, ya nggak apa-apa, ya. Aslinya toko warung makan itu kan ya cuma nggak buka berapa jam lah, buka siang hari sudah buka terbungkusi kok. Sekarang itu kan pasar takjil di mana-mana, ya kan, jam 12 siang 1 sampai jam setengah 6 menjelang maghrib itu kan pasar semua jualan makanan matang semua. Jadi cuma berapa jam ya, jadi buka siang hari saja nggak apa-apa. Tapi yang jangan terbuka mencolok dilihat mata, jadi ini namanya moderat. Jangan takut dengan adanya orang jualan daging babi. Yang penting kita tetap berusaha. Umat Islam wisata ke Bali sana, ya nggak apa-apa. Yang penting kan ya godul basor itu. Berikutnya bermain balon. Pesantrennya HRS di Megamendung. Dengar lahan PTPN apa benar? Nggih, ada sebagian lahan PTPN Pak bermain balon. Nggih. Ada, tapi tidak semuanya, tetap ada sewa. Nanti apakah bisa di SHM kan, di sertifikat hak milik kan? Ya tanya Menteri Agraria. Kalau persyaratan penerbitan surat hak milik, ya, sertifikat hak milik itu harus ada, dibuktikan nyata ahli warisnya, sejarah asal-usul tanahnya dari siapa ke siapa, yayasan atau warisan, ya. Terus petok letter C, letter D, sampai ada akte jual belinya apa enggak diperiksa betul. Lawang sudah jelas lokasinya aja bisa tumpuk-tumpuk sertifikatnya kok. Kemarin itu yang digusur itu, ya kan, tidak hanya itu, di mana-mana itu sertifikat double itu banyak. Oleh sebab itu, ini kita analogikan ke masalah sertifikatnya Robito Alawiyah yang mengakui bahwa anggota yang sudah diisbat itu benar-benar cucu Nabi kita Muhammad SAW itu bisa dibatalkan. Wong sertifikat hak milik bisa dibatalkan kok. Di video yang kami share tadi antara Kang Deddy dengan Kang Nusron itu kan ya begitu, ya kan. Nanti akan kami batalkan. ISHM itu bisa dibatalkan. IMB itu juga bisa dibatalkan. Apa yang tidak bisa dibatalkan sekarang ini? Semuanya bisa. Begitu, jadi di Indonesia ini Islam garis keras tidak laku karena jelas banyak yang berbenturan dengan hukum di Indonesia. Jangan terlalu keras. Kalau mau keras ya pribadi saja. Itu pun jangan menghalang-halangi hak anak istri kita. Jangan sampai anak kecil sudah disuruh cadaran, ya, tidak boleh bermain-main, itu haram katanya. Lah, jangan begitulah. Jangan begitu. Kita ini lebih enak ya menyatu dengan orang ahli maksiat, tapi bisa untuk membenahi kemaksiatannya, menyadarkan kemaksiatannya, daripada kita menyendiri. Jangan menutup diri ya, sama seperti Pak Alawi, tidak mau bergabung dengan sesama pribumi. Lah ini yang keliru yang harus kita pahami. Pak Bambang Nuryanto, Cipancur Channel @Cipancur Channel, setuju bos bila sudah melalui proses yang telah diatur dalam UU yang ada. Nggih, tergantung undang-undang. Tapi undang-undang bisa direvisi juga, UUD 45 di amandemen juga. Jadi masalah undang-undang yang penting jangan terlalu jauh masalah undang-undang, termasuk undang-undang tentang sempadan kali atau sungai. Kalau kali besar itu bisa 5 meter dari bibir sungai loh ya. Kalau kali kecil ya bisa 2 meter atau 3 meteran. Tapi kalau sudah kadung terjadi, itu sama dengan hukum syariatnya begini. Ya mohon maaf, saya nanti nggak mau buka yang sensitif, nanti nggak. Pokoknya gini, sesuatu itu kalau sudah kadung terjadi, yang aslinya itu haram bisa jadi halal. Namanya darurat deh. Lebih mana? Sama seperti ya sempadan kali ini, gitu loh. Lebih mana? Wong ada surat izin ya, walaupun tidak IMB ya dari pemerintah daerah setempat. Menempati sementara tulisannya. Padahal sebenarnya ada tulisan di bawahnya, NB-nya itu ada. Pasti suatu saat bila dibutuhkan oleh pemerintah daerah, maka harus sukarela untuk meninggalkannya. Ya paling enggak ada sisi kemanusiaan, tali asuh, yakni diganti rugi bangunannya. Begitu Pak Ahmad Saleh. Nusron jadi RT di kampungku aja nggak laku. Padahal RT di kampungku itu cuma lulusan SD cewek lagi. Nggih Pak Ahmad Saleh, jenengan dari mana? Dari Mejobo Kudus atau dari mana? Kalau Mejobo Kudus kan
berdekatan dengan Bareng, ya. Bareng ikut Kudus, kalau sebenarnya Bulung itu ikut Pati. Ya, jadi Kang Nusron Wahid itu termasuk Kudus bagian timur, bagian selatan. Aslinya itu dari situ dia. Saya tahu dia. Karena saya juga paham daerah Mejobo, daerah Bareng, ya, daerah Jekulo, itu paham saya dari situ. Nggih, Kudus Jawa Tengah. Kang Brot Ahmad Gufron Al Habib Jong Un Al Jufri. Nggih. Pantumiran untung ada Kiai Nur, kita tercerahkan sama-sama. Kita ini ngaji bersama. Nggak ada yang paling berjasa. Oke. Karena sudah dikode sama admin ya, Pak Bambang Nuryanto Hari Atun Mukibin menikmati dikibuli Habib sampai halusinasi mabuk surga bersama 99 bidadari. Karena nggak ngerti bidadari itu apa, nggih. Kang Hari Atun, bidadari itu istrimu sendiri. Ada orang yang selama hidupnya itu tidak dapat jatah bidadari, walaupun dia kaya raya, walaupun dia ganteng wajahnya, sempurna, nggak cacat fisiknya, nggak dapat jatah bidadari. Ada orang yang cantik wajahnya, perempuan sempurna, tapi nggak dapat bidadari. Itu ya ada. Karena intinya kembali kepada refleksi terhadap diri kita. Mampu dan maukah kita untuk menata, ya, frekuensi pemikiran sekaligus perilaku kita. Insya Allah nanti al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Ini rumusnya bidadari. Itu nggih. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Closing statement-nya adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi kami harapkan untuk menyelenggarakan debat terbuka, diskusi ilmiah tentang nasab Ba'alawi diselenggarakan oleh pihak pemerintah provinsi daerah tingkat 1 Jawa Barat, melibatkan Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah, dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Debat secara terbuka, diskusi secara nyata di kalangan akademik, di akademisi, di Universitas Pasundan sana atau di universitas-universitas lainnya, disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia supaya jelas ada finishnya siapa yang berdusta, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita lalu untuk memperdaya anak bangsa. Kang Deddy Mulyadi, kami turut mendukung perjuangan panjenengan ya yang mampu menerapkan falsafah orang Sunda, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Jangan salah asah, salah asih, dan salah asuh. Harus bisa ngomong hamengku, buwono, bawono, hamengku, bumi, paku, buwono, paku alam, dan mangku negoro. Jangan mangku rondo limo. Nah, jadilah dudo, tapi nanti akan ketemu yang tidak jondo. Insya Allah memperbaiki perilaku panjenengan Kang Deddy Mulyadi asli Sundo. Demikian, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kami dan panjenengan semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan penjelasan dari beliau. Jadi yang perlu kita ambil kesimpulan bahwa para klan Habaib Ba'alawi ini memang dari dulu pembuat kacau. Mereka itu kalau disimak penjelasan dari beliau ini, manusia cari aman. Kalau di mana pihak yang kuat, maka di situ ada mereka. Jadi mereka itu mengambil manfaat lah, bisa dibilang mengambil manfaat, cari aman, mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal gen Yahudi. Jadi secara DNA ya mereka ini gen Yahudi. DNA itu tidak ada masalah kalau dalam soal nasab ini.
Tapi bukan urusan menisbat nasab. Bukan mengisbat nasab. Karena sudah jelas tu. NU sudah berfatwa pada tahun 2004 bahawa kalau untuk membatalkan nasab tidak ada masalah. Dan ilmu DNA ini perlu sangat dibutuhkan untuk melacak siapa mereka ini. Karena mudah sekali orang-orang mengaku-ngaku keturunan Nabi kalau tidak ada bukti. Mudah sekali. Harus ada bukti kalau mengaku keturunan Nabi, harus ada bukti. Bukti secara ilmu nasab, sejarah, dan ilmu DNA untuk melacak siapa. Jadi dengan ada DNA ini, mereka itu terbukti bukan keturunan Nabi. Karena untuk menjadi keturunan Nabi, ya pertama harus lewat syarat-syaratnya dulu. Ya DNA-nya DNA Arab. Karena Nabi kan orang Arab. Bukan orang Yaman, orang Arab. Jadi sangat licik mereka ini. Ya banyak orang-orang kita tu ketipu karena sorban dan jubah. Kelihatan alim ulama padahal bukan. Contoh Ketua RA Taufik Assegaf. Dia mengaku sendiri tidak pernah mondok. Hukum makruh aja salah menyebutkan dia. Definisi hukum makruh salah. Kan ada video yang beredar. Jadi mereka ini tak pernah mondok seperti kita. Mondoknya sekedar aja. Habis itu dakwah. Jadi dipromosi di atas mimbar-mimbar. Pakai sorban, jubah, jadi kelihatan alim. Itulah kita manusia yang awam, ketipu dengan pakaian, tertipu dengan jubah. Tertipu dengan jubah. Fanatik buta. Janganlah fanatik buta, cari pengetahuan. Mereka itu arogan. Pakai kekerasan. Buktinya sudah ada. Jangan ditanya lagi. Banyak jejak-jejak digital mereka itu. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.